Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu aku akan gilirkan kepada manusia. Maksudnya apa? Maka setiap zaman akan berubah penghuni-penghuninya. Setiap zaman akan berubah keadaan-keadaannya. Kita semuanya dulu masih kecil. Kita semuanya masih SD. Belum masuk pesantren. Kemudian kita masuk pesantren. Kemudian kita nanti setelah masuk pesantren akan lulus jadi wali kamar, jadi ustadz. Setelah itu mungkin akan berkeluarga. Kemudian akan punya anak. Anaknya lama tambah besar sampai dia mungkin menjadi seorang kakek yang akan nantinya menjadi tua. Dan semua itu akan terus berjalan seperti itu. Masing-masing kalian pun seperti ini. Ya, dulu ini Ustadz Sahri Samudin satu kelas sama Ustadz Segaf Baharun. Ya, sekarang sudah mulai belum tua, tapi ini belum punya cucu ente ya. Ana yang tua berarti. Ana mau contohkan yang paling tua, ternyata cucunya nggak ada. Nah, jadi seperti Ustadz juga. Ustadz sama seperti kalian. Dulu Ustadz belajar di TK, walaupun SD nggak tamat, baru lulus STK. Tapi alhamdulillah manfaat insyaallah walaupun nggak lulus SD. Dan dulu Ustadz di pesantren sama seperti kalian, di kamar seperti kalian di kamar, nggak di rumah, nggak punya kamar khusus pribadi, nggak punya tempat khusus, nggak punya makanan khusus, semuanya sama seperti kalian. Kalian kalau terlambat sholat berjamaah dipukul apa enggak? Pukul. Al-Fakir pun juga demikian. Ketika terlambat berjamaah dipukul. Ustadz-ustadznya itu harus mukul. Kalau ustadznya nggak mukul, ustadznya yang khawatir nggak bisa tidur. Kenapa? Dia akan dipanggil sama Abu Ya Hasan, dia yang akan dipukul nantinya kalau nggak mukul. Anak-anak beliau daripada anak-anak dan putra-putra Ustadz Hasan Baharun. Itu didikan. Harus piket di kamar, harus piket. Nggak boleh ada yang menggantikan piket. Kalau ada yang menggantikan piket, diketahuan, wah pasti sudah dipukulnya bukan di kamar, dipukulnya di masjid di depan. Padahal dia ustadz. Ya, Habib Idrus Al-Hinduan, masih ingat Habib Idrus Al-Hinduan itu pernah ditegur gara-gara harusnya memukul anaknya kalau khaib pelajaran itu 7 kali. Kalau santri yang normal, tapi kalau anak-anaknya Abuya sendiri harus 2 kali lipat, 14 kali. Ini mukulnya 7 kali, enggak 14 kali. Itu ditegur Habib Idrus Al-Hinduan Khali, saudaranya Hubabah Khadijah, karena enggak memukulnya 2 kali lipat. Jadi kalau anaknya Abuya dipukul 2 kali lipat. Jadi bukan tambah enak jadi anaknya Abuya, tapi tambah enggak enak. Tambah double pukulannya, tambah dilarang dibantu piketnya. Padahal mungkin santri yang lain ada yang dibantu. Kalau anak Abuya enggak boleh dibantu. Tambah enggak boleh dikasih hadiah-hadiah, enggak boleh. Enggak boleh terima hadiah. Itulah didikan daripada Abuya. Jadi itulah alhamdulillah. Setelah itu kita bersyukur kepada Abuya. Terima kasih. Dengan didikan tersebut sudah terbiasa. Untuk kita capek, untuk kita lelah, untuk kita enggak berharap daripada bantuan orang lain, enggak berharap daripada harta orang lain. Ini yang ditanamkan oleh Iblis. Sehingga kalau dibiarkan saat itu, kita di pondok biasa dibantu piketnya, biasa dilayani seperti raja atau anak raja, maka mungkin enggak akan sukses, mungkin enggak akan seperti ini. Itulah yang kita harapkan daripada kalian pun seperti itu. Kalian di pondok enggak enak memang, belum waktunya bangun dari tidurnya, dalam keadaan masih nyenyak tidurnya, masih ingin melanjutkan tidurnya, sudah dibangunin, sudah kedengaran suara rotan, kaget, dibangunin dalam keadaan masih ngantuk berat, kepingin rasanya tidur lagi, nggak enak. Dijalani hal itu setiap hari, nggak enak. Harus berjamaah tepat waktu, terlambat dipukul. Hadir di kelas tepat waktu, terlambat dipukul, nggak enak. Tapi sesuatu yang nggak enak itulah kunci untuk meraih kesuksesan. Sesuatu yang nggak enak itulah kunci untuk menjalani perjalanan yang sampainya ujungnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khuffatil jannatu bil makari."
Jalan menuju surga itu diiringi dengan ketidakenakan, kelelahan, kesusahan, sesuatu yang berat. Jadi kalau ada seorang hidupnya foya-foya, hidupnya mengikuti hawa nafsunya, enak-enak, nggak ada batasan, nggak ada larangan, berarti itu bukan jalan menuju surganya Allah. Berarti itu adalah jalan menuju nerakanya Allah. Huffatil nar bisyahwat. Jadi inilah jalan surganya Allah. Kalian sudah berada di jalan yang benar. Kalian nggak usah mikirin, masa ana ini akan sukses lah kalau di pesantren terus seperti ini. Masa ana nantinya kehidupan ana akan menjadi kehidupan yang enak, masa depan ana masa depan yang cerah kalau ana di pesantren ini terus. Jangan khawatir, itulah janji daripada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat, kesuksesan, kebahagiaan di dunia sekalipun dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Innallaha takaffala li talibil ilm birizqih. Salah satu hadis yang menyebutkan janji Nabi Muhammad SAW akan seseorang yang meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, terlibat dalam ilmu, maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka rizkinya. Yang dikatakan oleh Imamul Haddad Shahibur Ratib mengatakan maksudnya dijamin rizkinya adalah dipermudah untuk mendapatkan rizkinya, dipermudah dapat uangnya, dipermudah makan minumnya, dipermudah untuk memiliki tempat tinggal, dipermudah nantinya untuk menikah, dipermudah. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita niat yang benar. Kita niat di sini bukan untuk cari uang, cari dunia, bukan cari kemudahan di dalam dunia, enggak, tapi kita niat untuk Allah, menjalankan kewajiban Allah, dan kemudian juga kita niat untuk menyebarkan ilmu yang kita dapatkan untuk disebarkan kepada umat yang lain, umat Nabi Muhammad SAW, insyaallah.